mau melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dengan sekalipun kita tidak saling bertatap muka, tapi Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Sebagai tema firman Tuhan pagi ini, saya mengambil satu tema, yaitu tetap beriman di tengah masa sukar. Nah, saudaraku, kalau kita sudah banyak menerima atau membaca daripada renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap jemaat dari saudara, secara jujur saya katakan itu sangat memberkati saya, saudaraku. Demikian juga kalau pagi ini akan saya sampaikan, saudaraku, kalau di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi bersama, banyak sekali orang juga termasuk umat Tuhan sedang mengalami masa sukar, ya. Di dalam pekerjaan, bagi orang-orang yang ikut kepada suatu perusahaan, mungkin banyak sekali PHK di mana-mana. Begitu juga orang-orang yang mempunyai usaha sendiri atau bisnis, mereka juga mengalami kalang kabut, saudaraku. Di dalam hal pendidikan juga demikian, di dalam hal kesehatan atau kedokteran juga demikian. Dalam arti kata seluruhnya berdampak ketika pandemi ini sedang terjadi, khususnya di negara kita. Nah, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap survive? Bagaimana supaya kita tetap dapat bertahan? Oleh sebab itu tema firman Tuhan pagi ini datang kepada kita, tetap beriman di tengah-tengah masa sukar. Sebagai ayat acuan atau ayat emas, kita membuka di dalam Roma 1 ayat 16 dan sampai yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17 saya bacakan, ya saudaraku. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, yaitu orang bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi juga orang yang Yunani, kata firman Tuhan ini, termasuk orang di luar umat Tuhan, termasuk adalah kita sendiri. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudaraku, iman yang bagaimana yang Tuhan kehendaki ada di dalam hidup kita. Ketika saya membaca sebuah cerita, saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 25. Nah, di sini kita akan menemukan dua macam, saudaraku, iman yang ada di dalam cerita ini, dan kita akan melihat iman yang seperti apa yang sebenarnya harus ada di dalam kehidupan kekristenan kita, terutama pada waktu kita mengalami masa sukar. Saya bacakan dengan Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dan yang 25 terlebih dahulu. Yaitu, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, yaitu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan, kata-kata mereka. Tetapi kata Thomas berkata kepada mereka apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini kata Thomas, saudara. Nah, saudara, peristiwa ini yang saya bacakan, yang saya kembali angkat, ini merupakan satu peristiwa yang sudah sangat kita kenal. Nah, saya mengajak saudara melihat Thomas. Siapa Thomas, saudara? Thomas adalah salah satu dari ke-12 murid daripada Tuhan Yesus. Berarti bisa saya katakan dia adalah murid inti. Dimanapun Yesus berada, perjalanan kemana dia mengadakan pelayanan, ke-12 murid ada bersama dengan dia. Tapi mengapa yang terjadi di dalam kehidupan Thomas? Apa yang selama ini dia dapatkan di dalam perjalanan yang mengikut Tuhan Yesus, di dalam perjalanan yang memiliki pelayanan Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan firman pengajaran, ketika Tuhan menyampaikan firman nubuatan. Dalam cerita ini kita dapat memperoleh satu inti dari cerita ini, bahwa Thomas sama sekali tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus selama dia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Dengan kata lain apa? Dia tidak paham apa yang selama ini Tuhan ajarkan. Mungkin Tuhan seringkali dalam cerita-cerita dalam pelayanan Tuhan katakan, anak
manusia datang. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Dia akan mati dan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Itu sama sekali tidak pernah dimengerti oleh Thomas. Nah, saudaraku, di ayat yang ke-27 dan 20 sampai 29, di sini kita akan dapat memperoleh 2 tipe iman yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, dan di mana salah satu tipe pasti ada pada kita. Kita akan melihat iman kita sampai saat ini menjelang pada waktu kita sudah memasuki masa sukar yang saat ini terjadi, kita ada di mana? Saya bacakan ayat yang ke-27, saudaraku. 27. Kemudian ia, yaitu Tuhan Yesus, yang saat itu sudah dalam tubuh yang baru, ketika ia datang kembali menemui murid-murid, di sini dikatakan kemudian ia berkata kepada Thomas. Tuhan datang khusus untuk menemui Thomas. Lalu dia berkata apa? Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, Thomas menjawab apa? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah suatu jawaban yang menunjukkan bahwa Thomas baru dapat percaya ketika ia dapat sudah mencucukkan jarinya ke lubang jari tangan Tuhan. Ketika dia sudah mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan, dia baru dapat mempercayai. Nah, saudaraku, di ayat 29 ini yang 2 macam iman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan juga saat ini ditanyakan kepada kita. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dan yang kedua, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mau percaya. Nah, saudaraku, sekarang kita akan masuk kepada inti dari pelajaran firman Tuhan pagi ini. Dari cerita tadi ada 2 tipe iman. Yang pertama, percaya setelah melihat. Nah, saudaraku, di dalam ayat yang ke-29 bagian ayat dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Apakah iman atau percaya seperti ini salah? Apakah iman yang seperti ini tidak pernah dibenarkan oleh Allah, saudaraku? Memang jawabannya, memang tetap akan dibenarkan oleh Allah. Tetapi bukan untuk saudara dan saya yang sudah pengiringan kita sekian lama kepada Tuhan, yang bagi kita sudah banyak menerima firman pengajaran dari Bapak Ibu Bapak Gembala dahulu, sekarang bisa dilanjutkan oleh Ibu Gembala. Bukan untuk kita iman seperti itu. Iman yang seperti itu tetap akan dibenarkan oleh Allah, tetapi bagi Kristen pemula, bagi Kristen yang masih baru bertobat, bagi Kristen yang baru mengenal kasih Kristus, itu iman yang seperti itu akan dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena lewat itu semua Allah ingin memberikan tanda yang nyata, memberikan tanda yang kelihatan sebelum mereka, supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa Allah yang mereka percaya saat itu adalah Allah yang hidup. Namun, saudaraku, bagi kita jangan sampai kita masih ada pada titik ini. Sebab apa, saudaraku? Allah kita selamanya tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup kekristenan kita. Kita tidak akan pernah mengalami maju di dalam kehidupan kekristenan kita. Ada 2 alasan mengapa kita tidak boleh tetap ada pada titik ini, saudaraku. Yaitu karena iman atau kepercayaannya seperti ini yang rapuh. Karena iman atau kepercayaannya seperti ini lemah, gampang sekali diombang-ambingkan oleh keadaan. Kristen yang seperti ini adalah Kristen yang kanak-kanak. Kata Rasul Paulus, kamu sebenarnya sudah dilihat dari sudut waktu. Kamu sebenarnya sudah harus menjadi seorang pengajar. Tetapi mengapa sampai saat ini kamu harus minta terus diajar, minta terus dibimbing, minta terus diajarkan? Ini loh mujizat Tuhan, baru kamu dapat percaya. Ini bukan porsi kita. Iman seperti ini bukan saatnya bagi kita ketika kita mengalami masa sukar. Seperti yang saya katakan tadi, iman seperti ini rapuh. Yang kedua, karena tidak akan pernah dapat mengalami bahwa firman Tuhan yang kita imani itu adalah benar, adalah firman Tuhan yang kita iman, yang pernah kita imani itu adalah ya dan amin. Ketika kita menuntut sesuatu yang dilihat terlebih dahulu, nyata terlebih dahulu di depan kita, sekali lagi iman seperti ini tetap dibenarkan oleh Allah, tapi bukan untuk porsi saudara dan saya. Porsinya untuk orang-orang yang baru mengenal kasih Tuhan. Nah, saudaraku, contoh lain yang hampir sama dengan keadaan Petrus dan keadaan Thomas pada waktu dia tidak percaya. Secara singkat saya katakan di dalam Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Itu saudara akan dapat katakan dapat satu cerita
kita. Suatu saat Tuhan berkata gini, "Ronda bait Allah ini, maka dalam waktu 3 hari aku akan mendirikan kembali." Ini perkataan apa menurut murid-murid? Bait Allah didirikan memerlukan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, puluhan tahun. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Mereka tidak dapat mempercayai perkataan iman yang Tuhan Yesus katakan. Mereka baru dapat percaya ketika apa? Ketika Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Di situ mereka dapat mengerti bahwa yang dimaksudkan bait Allah itu adalah tubuh Yesus sendiri. Nah, saudaraku, di dalam cerita yang lain, di dalam Markus 9 ayat 14 sampai 27, ada seorang ayah yang anaknya menderita sakit bisu. Di situ dikatakan apa? Jika engkau dapat, sembuhkanlah anakmu. Apa teguran daripada Tuhan Yesus kepada ayah ini? Apa katamu? Jika aku dapat, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Jika kita mengimani sesuatu yang sepertinya tidak mungkin untuk pemikiran manusiawi kita, tapi kata Tuhan, jika engkau mengimani, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Nah, saudaraku, oleh sebab itu, saya memberikan satu pertanyaan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara. Apa jadinya ketika keimanan kita, kepercayaan kita sampai hari ini masih ada pada titik ini? Apakah kita akan lepas daripada masa antikris yang sebentar lagi akan berdiri? Sementara iman kita, kepercayaan kita sama Tuhan hari-hari ini masih pada titik ini. Baru mau percaya ketika melihat pekerjaan Tuhan yang ada di depan mata. Saudaraku, ketika kita pada waktu masa antikris berdiri dan kita baru mau mempercayai bahwa firman Tuhan itu benar, firman Tuhan yang dikatakan, yang diajarkan oleh para gembala, diajarkan oleh para majelis itu benar. Pada waktu itu kita sudah terlambat. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mau masuk kepada kualitas iman yang kedua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayat yang ke-29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang kedua, percaya walaupun tidak, atau percaya walaupun belum melihat. Nah, saudaraku, perkataan daripada Tuhan Yesus ini yang menjadi dasar daripada Rasul Paulus menuliskan definisi daripada iman yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, atau yang belum kita lihat, yang belum kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita duga. Tapi pada waktu jawaban Tuhan datang kepada kita akan berdecakan, kagum. Karena apa? Karena ternyata jawaban Tuhan itu lebih jauh, lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Bukankah keadaan seperti ini, keadaan iman yang seperti ini yang harus kita punyai hari-hari terakhir, di mana masa sukar sedang kita hadapi, di mana banyak sekali kesusahan-kesusahan yang di saat ini saudara hadapi. Apakah saudara mau memiliki iman? Aku mau percaya kalau pertolongan Tuhan datang terlebih dahulu. Ini rapuh, ini lemah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang pertanyaannya, siapakah atau apakah yang tidak kelihatan yang kepadanya kita harus menaruh iman kita, saudara? Kepada siapa? Apa yang tidak kelihatan itu? Sementara hari ini kita harus menggantungkan iman kita kepadanya. Dia adalah pribadi Tuhan dan firman-Nya, saudara. Dua pribadi yang sebenarnya adalah satu menurut Injil Yohanes 1 ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, pribadi Allah sendiri. Jadi ketika kita mau mempercayai pribadi Allah, kita mau menggantungkan iman percaya kita kepada suatu sosok yang maha mulia, maha dahsyat, yaitu pribadi Allah, maka kita tidak dapat melepaskan yang satunya. Dalam arti kata apa, saudaraku? Firman-Nya itu harus menjadi bagian dalam hidup kita.
mau hidup taat, melakukan apa yang dikatakan oleh Allah untuk kita lakukan, untuk kita taati, untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi larangan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita mau menggantungkan iman kita kepada pribadi Allah dan firman. Secara singkat saudara, pagi ini saya akan membawa saudara kepada untuk kita dapat melihat dua perbedaan generasi. Mengapa yang satunya masuk kepada kekekalan, kenapa yang satunya gagal? Itu dua generasi saudaraku yang ada di dalam bangsa Israel. Generasi pertama saudaraku, mereka adalah orang-orang yang keluar dan orang-orang dewasa, ya, orang-orang dewasa yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, yang dibawahi pimpinan oleh Musa sebagai orang yang ditunjuk oleh Allah pada waktu itu. Generasi ini juga dituliskan di dalam, banyak diceritakan di dalam Alkitab bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu menuntut terjadinya bukti, terjadinya mujizat terlebih dahulu, bahwa mereka dapat percaya, oh iya ternyata Tuhan itu menyertai kamu. Ini generasi tua saya bisa katakan, atau generasi pertama saudaraku. Nah saudaraku, saya mau mencatat ada beberapa cerita. Saya ceritakan saudaraku di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat ke-11 tentang 10 tulah yang akan diturunkan oleh Allah bagi Mesir. Karena pada waktu itu terjadi tawar-menawar ketika Musa akan membawa bangsa ini keluar. Kita melihat tulah-tulah ini diadakan Tuhan untuk Mesir. Dan tidak ada satu tulah yang terjadi atau dialami oleh bangsa Israel. Sampai pada puncaknya ketika harus anak sulung semua yang ada di Mesir mati. Sampai kepada anak sulung ternak yang menjadi kepunyaan orang Mesir juga mati. Tetapi apa yang terjadi? Tulah yang ke-10 itu yang menjadi puncak daripada murka Allah kepada Israel, kepada bangsa Mesir, itu juga tidak menyembah kepada Israel. Tidak ada satupun dari anak sulung Israel yang mati. Kenapa? Karena memberikan tanda, untuk memberikan tanda setiap ambang pintu dengan darah. Melihat ini semua, bangsa ini menjadi takut. Baik bangsa Mesir, baik bangsa Israel. Mereka khususnya bangsa Israel, karena kita saat ini sedang membahas bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi takut. Mereka dapat melihat pekerjaan Allah nyata, bahwa mereka percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Harus nyata terlebih dahulu, saudara. Dalam kejadian yang berbeda, di dalam Keluaran 14, ketika perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan kepada satu perjalanan, dan suatu saat pasukan daripada Mesir Fir'aun tidak terima. Dan kita tahu cerita ini, mereka akan mengejar bangsa ini. Dan di hadapan bangsa Israel ada Laut Teberau. Kita melihat dalam cerita ini, saudaraku, mereka berteriak-teriak, mereka marah kepada Musa. Apakah lebih baik kami berada di Mesir? Apakah engkau membawa kami keluar supaya kami mati masuk di dalam Laut Teberau ini? Tapi apa yang terjadi, saudaraku, dari cerita ini? Ketika kita melihat Laut Teberau itu terbelah karena pekerjaan Allah nyata dilihat oleh bangsa ini, mereka akhirnya percaya, oh iya, perjalanan kami disertai oleh Allah. Harus ada bukti terlebih dahulu. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain yang menunjukkan bahwa generasi ini selalu menuntut pekerjaan Allah nyata di depan mata mereka, ingin melihat mujizat terlebih dahulu baru mereka mau percaya. Dan saudaraku, ketika kita masih ada di dalam seperti keadaan generasi pertama pada bangsa Israel, maka akibatnya juga akan kita alami seperti yang tertulis di dalam Bilangan 14 di ayat yang ke-12 bagian A. Di situ saya bacakan, saudaraku, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Ini marah Tuhan, ini murka Tuhan kepada bangsa Israel generasi yang pertama. Dan puncaknya pada ayat yang ke-29, di padang gurun ini bangkai-bangkai itu akan berhantaran kepada Tuhan. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ini pekerjaan yang ini sikap yang selalu ditunjukkan kepada bangsa Israel generasi pertama. Itu
orang-orang dewasa yang dibawa keluar Musa dari tanah perbudakan. Apakah kita mau dihabisi oleh Allah sebelum? Karena kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi, iman yang seperti ini rapuh. Kalau rapuh, kalau lemah, ujungnya akan seperti bangsa Israel generasi pertama, suka bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Kita mau melihat sekarang generasi yang kedua misalnya. Generasi kedua ini adalah anak cucu dari generasi pertama. Pada waktu generasi pertama keluar, saya yakin mereka juga membawa anak-anak kecil, ya, balita, bayi. Nah, mereka ini ya generasi kedua, juga anak cucu-cucu yang mereka lahirkan di waktu mereka dalam perjalanan padang belantara. Nah, saudaraku, mereka adalah generasi yang banyak belajar daripada generasi pertama. Mereka melihat bagaimana orang-orang tua mereka mengalami sesuatu daripada Tuhan, sesuatu yang buruk daripada Tuhan. Itu karena kesalahan mereka. Oleh sebab itu mereka belajar dari orang tua mereka. Mereka sehingga menjadi generasi yang mau taat, mau percaya kepada Allah. Dari firman Tuhan pagi ini, itu menunjukkan saudaraku bagaimana generasi ini mau taat, mau mengimani sekalipun secara pikiran manusia itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Tapi ketika kita mau mengimani, maka yang tidak masuk akal itu akan menjadi nyata dalam hidup kita, akan terjadi di depan mata kita. Apakah saya dan saudara tidak menginginkan hal yang terjadi yang seperti yang dialami oleh Israel generasi kedua itu terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami seperti saat ini? Mari kita mengimani Tuhan pasti akan menyertai kita. Oleh sebab itu mau jaga hubungan kita sama Tuhan. Kita mau semua yang sudah kita terima dari pengajaran firman Tuhan, kita mau taat, kita mau lakukan. Tidak ada yang lain yang hari-hari ini harus kita lakukan selain kita tetap menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Yang terpenting saudaraku, dari kesemuanya ini, ketika kita mau memberikan iman percaya kita kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat hasil daripada yang kita imani, itu adalah apa saudaraku? Jangan sombong. Karena apa saudaraku? Sebab kesombongan, orang yang sombong itu tidak mungkin dapat beriman kepada Allah. Mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu dia dapat lakukan dengan sendiri, sehingga orang seperti tidak perlu lagi pertolongan orang lain, dan yang puncaknya pasti merasa tidak perlu Tuhan. Sekali lagi, jangan sombong. Kita perlu Tuhan. Imani bahwa hari-hari ini Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Yang kedua, kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Ketika kita mengimani sesuatu yang belum nyata di depan kita, imani bahwa itu akan terjadi. Dan kita harus sabar. Kenapa? Karena Tuhan itu punya waktu. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang tidak pernah terlambat. Pekerjaannya dalam hidup kita itu adalah memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Oleh sebab itu, pagi ini firman Tuhan ini datang kepada saya, juga datang kepada saudara. Hari-hari ini, ketika kita mengalami masa sukar, kita perlu Tuhan. Sebagai penutup saudaraku, kita mau buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ini adalah prinsip hidup daripada Rasul Paulus, dan biarlah ini juga menjadi prinsip hidup bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Kita tahu Paulus sebelum menjadi Paulus adalah Saulus, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, seseorang yang mempunyai pekerjaan yang bagus, seseorang yang bisa dibilang kaya raya, karena kalau memiliki pekerjaan bagus, pasti income-nya, pendapatannya juga bagus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus setelah dia mengenal Yesus, setelah dia mengabdikan dirinya kepada Yesus? Aku tidak memperhatikan yang kelihatan,
baginya segala pangkat, segala kedudukan, segala harta itu adalah sesuatu yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi aku melihat upah yang jauh, yang saat ini yang belum kelihatan. Tetapi secara mata roh dia dapat melihat bahwa upah itu yang harus dia capai, harus dia raih. Itu yang harus juga terjadi dalam hidup kita. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang harus kita imani. Oleh itu pekerjaan Allah harus nyata dalam hidup kita. Imani bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Saya menyaksikan untuk maju ke depan dan persilakan musik untuk ambil intro lagu Allah yang percaya. Sebentar saya akan mengakhiri khotbah pagi ini. Saudaraku, hidup di akhir zaman ini kesukaran mulai datang. Tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kita tidak boleh lepas. Imani bahwa Dia bersama saya dan saudara kita. Dan Dia akan menyertai kehidupan perjalanan kita sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan, kita pujikan pujian ini keluar dari hati kita. Di saat aku takut, mari aku mau percaya kepadamu Tuhan. Katakan seperti ini. Kekhawatiran tidak boleh melanda hidup kita hari-hari ini. Karena ada Yesus yang kita percaya, yang
pribadi kami sebagai umat-Mu. Dalam keadaan apapun juga, kami mau tetap belajar percaya kepadamu. Kami mau tetap beriman kepadamu Tuhan. Karena dengan beriman, di situ letak kekuatan kami. Dengan iman, itu menandakan bahwa hidup kami bukan lagi seperti kanak-kanak, tetapi kami sudah menjadi dewasa di dalam roh. Sebab itu apapun yang terjadi tidak akan membuat kami gentar, tidak akan membuat kami menjadi takut. Tetapi dengan percaya kepadamu, dengan kami menaruh iman kepadamu, maka iman itu sungguh luar biasa. Kau akan menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang heran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terus pakai hamba-Mu yang sudah membentangkan rahasia firman-Mu pagi hari ini, ditambahkan dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khususnya kami berdoa bagi sidang jemaat yang ada di rumah. Tuhan tetap kuatkan mereka, tetap beri mereka roh yang semangat Tuhan, supaya mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menjadi lesu, mereka tidak khawatir dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia hari-hari ini. Karena kami tahu pembela kami adalah hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat dari Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam rohnya akan terus menyertai hidup saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin.